Kemarin hambanya sudah memberikan poin penting dalam pembahasan kita di dalam kitab Galatia, di mana Paulus yang pertama kemarin Paulus mempertahankan kerasulannya. Jadi Paulus mempertahankan kerasulannya. Kita sudah kemarin belajar bahwa di mana guru-guru palsu pada saat itu dengan keras menyerang Paulus, dan Paulus di tengah hal ini mempertahankan kerasulannya, dan dikatakan di sini bahwa ini adalah cara iblis, di mana iblis yang bekerja di belakang guru-guru palsu untuk mengganggu hamba Tuhan supaya Injil ini tidak disampaikan, supaya Injil tidak tersampaikan melalui hamba-hamba Tuhan. Jadi dikatakan bahwa setan ini mengganggu para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin rohani, dan merenungkan firman Tuhan ini. Tadi malam saya merenungkan bahwa ternyata yang paling tujuannya iblis ini, yang paling utama itu adalah hamba Tuhan. Kenapa? Karena hamba Tuhan yang benar juga di hadapan Tuhan. Karena ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan Allah yang murni, kita juga sudah belajar dari hambanya bahwa ketika menyampaikan Injil yang murni, di situ iblis terancam, di situ setan terancam. Jadi saya merenungkan bahwa tujuan utamanya ini iblis sebenarnya adalah hamba Tuhan, sehingga hamba Tuhan betul-betul harus memiliki senjata yang kuat, senjata yang tajam untuk berperang, sehingga juga bisa mempertahankan otoritas sebagai hamba Tuhan. Jadi dalam hal ini Paulus mengajarkan kepada kita melalui pesannya kepada Timotius. Bisa kita baca dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita, 1 Timotius 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Sudah mendapat 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Berkatalah dengan jelas semua itu, jangan seorang pun menganggap engkau rendah atau muda, jadilah teladan dalam orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkahmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi dalam hal ini Paulus menekankan kepada Timotius, mengajarkan kepada Timotius, dan menasihatkan kepada Timotius bagaimana seorang hamba Tuhan yang harus memberikan teladan kepada jemaatnya melalui mengajarkan pengajaran yang benar dan juga kehidupan yang benar. Lalu apa ajaran yang ditekankan oleh Paulus dalam pembelajaran kita hari ini? Kemarin juga sudah dijelaskan oleh hambanya bahwa Paulus menekankan tentang Injil yang murni. Jadi pembenaran manusia ini dilakukan oleh Allah sendiri, atau dengan kata lain Tuhan sendiri yang melakukan rencana keselamatannya kepada orang yang berdosa melalui Yesus Kristus. Kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-18. 2 Korintus 5 ayat 18. Pendapat. Kita baca secara bersama-sama 1, 2, 3. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah memperbaiki dirinya, dan yang telah mempercayakan kekayaan pendamaian itu kepada kami. Jadi di sini dijelaskan bahwa Tuhan Allah menjalankan rencana keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan semua orang hanya perlu untuk percaya dan menerima, maka manusia dibenarkan. Tetapi pada saat itu guru-guru palsu dari Yerusalem mengajarkan bahwa setiap orang percaya dan perlu
dan melakukan hari raya menurut Yudaisme. Ya, Yudaisme. Jadi dikatakan di sini bahwa Tuhan Allah menyelamatkan manusia itu melalui anaknya dengan cuma-cuma. Keselamatan yang diberikan kepada manusia itu diberikan dengan cuma-cuma, tidak dengan perbuatan, tidak dengan harus disunat, tetapi betul-betul murni diberikan kepada manusia dengan cuma-cuma. Tetapi dikatakan bahwa manusia yang rusak tidak menyukai hal ini. Manusia yang rusak tidak menyukai dengan hal ini karena berpikir bahwa karena manusia memiliki juga usaha di dalam keselamatannya. Apa usaha yang dipikirkan manusia, bahwa manusia bisa diselamatkan melalui perbuatan baik manusia itu tidak hanya dalam pembelajaran kita, tetapi ini juga terjadi di zaman kita pada saat ini. Bagaimana manusia berpikir bahwa dengan usaha, dengan perbuatan baik, dengan melakukan hukum Taurat juga manusia bisa diselamatkan. Dan dikatakan bahwa kenapa manusia ini berpikir seperti ini, karena manusia memiliki kecenderungan untuk mau bermegah. Manusia mau bermegah. Jadi bermegah atau sombong ini dikatakan bahwa ini betul-betul menjadi penyakit yang serius. Karena apa? Karena melalui kesombongan manusia tidak berpikir, manusia sombong, manusia sudah melupakan kasih karunia Tuhan Allah. Dan dikatakan bahwa mengapa orang Yahudi pada saat itu tidak mau menerima Yesus Kristus, karena jika mereka menerima Yesus Kristus, jika mereka menerima Injil, maka mereka tidak memiliki kesempatan untuk bermegah. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bermegah. Kenapa? Karena pada saat itu mereka bermegah karena melakukan hukum Taurat, karena taat melakukan hukum Taurat. Tetapi dijelaskan bahwa Paulus juga pernah mengatakan hal yang seperti ini, di mana Paulus bermegah karena melakukan hukum Taurat, bahkan mengatakan bahwa aku tidak bercacat dalam melakukan hukum Taurat. Dijelaskan dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-6. Tetapi kita bisa melihat bagaimana respon Paulus ketika sudah mengalami pertemuan dengan Yesus Kristus. Paulus berubah total. Paulus berubah total, dan ya kita bisa melihat dalam Galatia 6 ayat yang ke-14. Di situ dijelaskan bahwa Paulus hanya bermegah di dalam salib Tuhan. Paulus hanya bermegah di dalam salib Tuhan. Paulus sudah tidak lagi memikirkan tentang bagaimana melakukan hukum Taurat dengan tidak bercela, tetapi kita juga sudah belajar bahwa bagaimana Paulus yang betul-betul menyadari kesalahannya, menyadari dosanya, sehingga mengatakan bahwa saya tidak tahu, saya lupa ayatnya di mana, yang mengatakan bahwa dia merasa bahwa dari semua orang yang berdosa dialah yang paling berdosa. Dan ini dialami ketika Paulus sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus Kristus. Dan jadi inti Injil yang diberitakan Paulus itu di dalam Galatia 2 pasal 2 ayat 16, juga dalam Roma 3 ayat 21 sampai 26, 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4, dan kita membaca saja dalam Galatia 2 ayat 16. Kita buka Alkitab kita, Galatia 2 ayat yang ke-16. Sudah mendapat? Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi dikatakan bahwa inti dari ajaran Paulus itu adalah dibenarkan. Jadi
melalui merenungkan firman Tuhan juga ini dan belajar dari diktat, saya merenungkan bahwa dari sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, di kitab Kejadian dijelaskan manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia sudah tidak lagi memenuhi tujuan manusia diciptakan, di mana manusia diciptakan dengan tujuan untuk bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan Allah, bisa bersekutu dengan Tuhan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak lagi memenuhi tujuan penciptaannya. Dan dijelaskan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14, kita baca dulu ayatnya, dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Sudah mendapat? Kita baca secara bersama-sama, 1, 2, 3. Janganlah mengungkapkan kesalahan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya, sebab sama perkara terdapat dalam kebenaran dan kedurhakaan, atau mereka dalam sesuatu yang salah. Iya, jadi manusia yang dikatakan sudah jatuh ke dalam dosa, dikatakan bahwa menjadi terpisah dengan Tuhan Allah. Kenapa? Karena gelap dan terang tidak dapat bersatu. Manusia menjadi gelap dan Tuhan Allah terang, dan dikatakan bahwa manusia dan Tuhan Allah sudah tidak bersatu sehingga harus meninggalkan Tuhan Allah. Kita sudah baca ayatnya dalam 2 Korintus 6 ayat 14, dan juga dijelaskan dalam Yesaya pasal 59 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, di mana dosa memisahkan manusia dari Tuhan Allah. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan Allah. Jadi saya merenungkan bahwa melalui manusia jatuh ke dalam dosa, perbuatan manusia sendiri yang membuat manusia jauh daripada Tuhan dan membuat tujuan manusia itu tidak terpenuhi adalah manusia sendiri. Dan dikatakan, kita sudah membahas tadi bahwa manusia yang merasa bahwa dia bisa melakukan mengerjakan keselamatannya sendiri tanpa kasih karunia. Dan saya merenungkan bahwa bagaimana manusia manusia dapat menyelesaikan dosanya. Apakah bisa melakukan dengan hukum Taurat? Tidak, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan Allah. Kita baca